Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur pecinta bambu Nusantara, jumpa lagi dengan channel JBPJS. Nah, sedulur, sekarang saya berada di area pemakaman. Eh, ini di daerah pemakaman Jalan Jasa Agung Suprapto, dekat ini dekat lapangan stadion Diponegoro Banyuwangi di belakangnya. Nah, sedulur, eh, tadi sebelum saya videokan saya sudah berputar-putar di ini satu rumpun aja ini di belakang-belakang ini juga tadi. uh, ini adalah rumpun bambu ori. Nah, sedulur, kadangkala kita saat pulang itu sangat berharap mendapatkan satu hasil, yaitu bambu unik yang bagus, yang ciamik. uh, Secara tidak sadar kadang-kadang juga berambisi. Nah, kayak gitu sedulur. Jadi udah biasalah kalau kita pulang tentu berharap mendapatkan satu keunikan bambu yang bagus, pakem-pakem yang bagus. Tapi kita harus sadar dulur, nah, bahwa semuanya juga tergantung dari rezeki Allah untuk kita. Nah, kadang-kala kita berambisi pada pakem tertentu, ingin mendapatkan pakem tertentu, malah kita tidak dapat, atau bahkan sama sekali tidak menemukan keunikan-keunikan bambu yang kita harapkan. Itu mungkin karena kita terlalu ambisi ya, untuk mendapatkan sesuatu, walaupun sudah berusaha sekuat mungkin, teliti dan seterusnya, tapi karena ambisi itulah kita terlalu sangat berharap, akhirnya mungkin merusak kepasaran kita pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatunya itulah Allah yang menentukan. Nah, seperti ini pada saat ini, jujur saya tadi juga ada kecondongan untuk mencari bambu unik dengan vakum tertentu. Nah, yaitu tadi sedulur, saya tidak menemukan. Nah, jadi pelajaran lah untuk kita, bahwa aktivitas pembulangan bambu ini juga sebenarnya syarat dengan nilai-nilai. Kalau kita mau apa ya, berpikir, berkaji diri, berkaji dan semuanya, ternyata acara bulang bambu ini mengajarkan kita banyak pesan-pesan moral atau spiritual juga, gitu dulur, ke semuanya. Baik sedulur, ini saya tidak menemukan pakem yang saya harapkan, tapi masih bersyukur saya masih ditemukan nih pakem ya, walaupun ini pakem sudah umum, sudah banyak kita temui di rumpun bambu, yaitu sang legenda pakem Tumbang Sari ya. Jadi setelah saya merenung, ternyata setiap kita melakukan pembolangan itu, walaupun kita menemukan pakem yang banyak melimpah, ternyata tidak demikian dulur. Ada nilai-nilai tersendiri kan, cerita hari dan waktu kita waktu membolang, ada apa, kejadian apa. Kalau kita cermati, dengan kita menemukan satu keunikan bambu misal, itu ada maknanya sendiri kalau kita mau merenung, mengkaji. Jadi nilai apa ya, ininya yang hakiki itu bisa kita dapati kalau kita mau merenung, kalau kita mau berpikir, gitu demikian. Tidak semata-mata memburu atau apa namanya ya, mengedepankan keinginan saja. Jadi di sini kita harus pasrah juga atas ketentuan Allah, termasuk ketika kita ditemukan barang atau pakem yang, dengan kata lain, pakemnya bukan tidak saya harapkan, atau memang saya tidak ke arah itu, tapi saya ditemukan dengan pakem
Demikian contohnya, ini tumpang sari. Nah ini dulur, nah ini tumpang sari dulur. Ini belum saya eksekusi, belum saya potong, saya tidak tahu. Nah ini tumpang sari biasa atau itu tumpang sari mata buta, saya belum tahu, ini belum saya potong. Nah walaupun ini sudah biasa, tapi tetap saya syukuri, saya ambil dulu. Yaitu tadi saya telah merasakan merenung. Jadi saya tidak seharusnya lah kita memaksakan satu keinginan. Kita harus tetap ada nilai-nilai kepasrahan apa yang diberikan Allah pada kita. Nah ini lagi dulu. Nah ini juga tumpang sari dulu. Nah ini sama ini. Kalau sekilas ini sejajar, tapi ini tumpang sari. Nah itu dulu. Ini kebetulan rantingnya agak ke bawah, jadi agak ada nilai tambah lah uniknya daripada biasa. Itu dulu. Baik dulu, mau saya eksekusi dulu. Nanti sedikit kita sambung lagi setelah saya eksekusi. Oke, kita eksekusi dulu. Nah sedulur, ini sudah barusan saya eksekusi. Kita dapatkan 2 batang carang. Nah ternyata yang ini, yang pertama tadi yang kita lihat, ini tumpang sari biasa aja ini. Nah ini mata. Ini ada ruas menumpuk. Nah ini ciri khas tumpang sari, ada 2 ruas yang menumpuk atau berdekatan. Nah kalau ruasnya ini agak menumpuknya ini agak jauh ke sini, itu bukan tumpang sari, sudah masuk mungkin itu tolak ruas atau bambu ya semacam itulah, tolak ruas. Tapi ini tumpang sari dulur. Nah ini masuk tumpang sari yang umum sudah biasa ya. Ini ada mata, ini ada mata. Semisal ini salah satunya bawah atau atasnya tidak punya mata, salah satunya itu masuk tumpang sari mata buta. Nah tetap kita ambil ini walaupun begini. Nah ada hal lain yang ingin saya sampaikan ke sedulur. Bawah tuh. Nah yang kedua ini sedulur. Nah ini yang dimaksud tumpang sari yang ini, yang di atas dulur. Nah ini sekilas seperti pate lele, bukanlah, ini tumpang sari. Nah ini udah lubang karena alam. Nanti ini saya biarkan begini aja sampai saya bersihkan, saya cuci, tidak banyak saya buang. Udah, artinya tidak saya kurangi, ya begini aja wadahnya. Ini cukup. Sedangkan ini tunas yang di bawah ini tunas biasa, cuma ini agak turun dia ke bawah, jadi kesannya nambah agak nilai tambah lah, keunikan. Nah ini tumpang sari biasa, tumpang sari. Nah pate lele, nah, seperti itu. Tapi ini tumpang sari ya, varian tumpang sari. Nah sedulur, ini dapat 2. Kita syukuri saja, alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun ini pakem yang sebenarnya sudah umum kita temui di saat pembolangan. Nah begini dulur, saya punya cara lain atau pendapat juga ya, cara lain untuk mendapatkan nilai lebih dari aktivitas pembolangan, yaitu ketika kita mendapatkan bambu unik kecil ukuran gini. Biasanya untuk mendaya gunakan, biasanya untuk gantungan kunci atau apa, aksesoris apa. Nah bagi saya itu juga iya, tapi saya sering kali juga bambu unik ukuran kecil ini saya jadikan satu media
yaitu media spiritual ya. Jadi ini berdasarkan keyakinan kita, tidak memaksakan panjenengan semua untuk meyakini hal-hal yang ini. Tapi saya punya dasar, ketika kita melihat keunikan alam yang kita rasakan dan kita seperti ini adalah nilai keagungannya Allah Subhanahu wa taala dengan segala ciptaannya. Ini adalah bambu, benda alam sedulur. Kita tidak bisa menciptakan, tidak bisa merekayasa, karena ini sudah murni alam kejadian ini yang begini ini. Jadi nilai-nilai itulah yang mendasari saya untuk apa ya, intinya mendaya gunakan untuk mencapai atau mendapatkan manfaat lebih dari bambu unik sedulur. Nah, ibaratkan bambu unik sekecil ini mau dipajang ya kurang bagus, mau dijadikan gantungan kunci ya juga cukup aneh kalau ini. Jadi saya punya cara lain untuk mendapatkan manfaat dari ini bambu unik sekecil ini ya. Salah satunya saya jadikan sebuah media. Contoh ya sedulur, ini misal ini kan tumpang sari. Tumpang sari itu simbol kemakmuran. Nah, simbol kemakmuran, dan ini juga ada seperti sejajar searah, dengan harapan dengan merawat atau menyimpan bambu ini kita lebih semangat dalam hal ikhtiar menjadi rezeki Allah. Semoga dengan lantaran wasilah lewat bambu begini menyimpan dan meneladani kebesaran Allah, kita dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Demikian sedulur, seperti itu. Nah, satu lagi sedulur, hal yang saya dapati pada saat ini ketika saya mendapatkan bambu ini, yaitu ternyata pakem tumpang sari itu kalau sudah ketemu tumpang sari mata buta itu istimewa sedulur, karena faktanya susah memang. Tumpang sari banyak memang kita temui, tapi yang mata buta susah sekali kita temui, apalagi di jenis bambu ini, bambu ori. Jadi bambu ori ini jenis bambu yang terkenal banyak mata carangnya. Jadi keunikan bambu itu banyak ditemui di jenis bambu ori ini gitu, karena memang bambunya itu karakternya itu banyak mata carang tunas. Jadi kalau kita mendapatkan bambu dari jenis bambu ori itu bambu buta, itu luar biasa dulur, jangan ambil saja. Faktanya memang susah kita temui di pakem bambu buta di jenis bambu ori. Beda kalau kita cari bambu buta di jenis bambu Jawa, itu melimpah, hampir semua batangnya ada bambu butanya. Tapi kalau kita cari di jenis bambu ori, luar biasa susahnya sedulur. Jadi kemarin saya mendapatkan satu saja bambu tumpang sari mata buta yang ada di video shot saya yang kemarin. Itu saya bersyukur sekali, karena pakem bambu buta di jenis bambu ori itu amat sangat susah kita dapatin. Ya mungkin para pembolang bisa paham susahnya mencari ini bambu buta. Bambu buta itu yaitu bambu yang sedulur ini gelangan ruasnya tidak bermata. Kalau ini kan ada matanya, satu kiri kanan. Itulah kebesaran Allah ya. Bambu dengan ukuran besar kecil apapun ya pasti ada mata tunasnya sedulur. Kalau memang jenis bambu itu tidak pada ukuran besar aja, kecil pun ada mata tunas, termasuk ini walaupun ruasnya berdempetan ya, kodratnya kan memang ada mata tunasnya. Ini ada. Nah itu, jadi kalau kita bisa temukan bambu jenis ori ini terus ada tumpang sari mata buta, itu luar biasa sedulur. Dan sekarang saya kembali buktikan kalau memang jenis bambu ori ini sangat susah kita dapatkan mata buta, yaitu bambu yang gelangan ruasnya tidak memiliki mata apalagi carang. Nah dulur ya, kita syukuri saja kita dapat 2 batang ini, kita syukuri alhamdulillah.
beda dari tadi sedulur ketika mencari hawanya ambisi. Nah sekarang saya juga cukup tenang, cukup pada rasa bahagia, bersyukur walaupun kita dapat yang dikata ini bambu biasa atau bambu pakem yang sering kita temui, tapi saya bersyukur ada rasa yang tertentu ya, ini saya rasakan ternyata ini punya energi juga cukup kuat sedulur. Nah nanti rencananya ini saya bersihkan, saya simpan, saya kasih minyak wangi, saya berilah doa-doa semoga bisa dimanfaatkan bagi nanti bila mana ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Oke, sedulur. Baik sedulur, kiranya cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyampaian tutur kata di video ini menyinggung perasaan panjenengan semua atau salah. Saya mohon maafnya sedulur. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Juga mohon bantu ini subscribe, like dan komennya sedulur. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya sedulur, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.